Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semua. Masih dalam mata kuliah ekonometrika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji asumsi klasik regresi linear berganda, yaitu autokorelasi. Ya. Nah, apa itu autokorelasi? Uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu atau time series atau ruang cross section. Jadi uji asumsi klasik yang ini, uji autokorelasi ini dikhususkan untuk data time series, ya. Data time series itu apa? Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Itu data time series. Nah, untuk uji ini berbeda dengan uji-uji yang sebelumnya, multikolinearitas, heteroskedastisitas, itu berbeda. Karena uji-uji yang sebelumnya itu menggunakan data persepsi, ya. Menggunakan data persepsi. Ini contoh uji-uji sebelumnya ini tentang data harga promosi tempat terhadap minat membeli. Gitu, datanya seperti ini. Ini tidak bisa digunakan karena bukan tipe data time series, ya, bukan tipe data time series. Nah, jadi uji autokorelasi ini digunakan untuk data time series. Ada beberapa penyebab munculnya autokorelasi dalam analisis regresi linear berganda. Yang pertama ini adalah adanya kelembaman atau inersia atau konjungtur data. Kelembaman atau konjungtur data itu apa? Konjungtur data itu adalah data yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi yang luar biasa. Contoh pada saat ini terjadi pandemi COVID-19. Ya, nah, kita mau meneliti data tentang katakan gross national product GNP dari tahun ke tahun, ya, GNP dari tahun ke tahun. Misal dari tahun 2019 dari tahun 2000 sampai 2021. Nah, karena adanya konjungtur data, ya, kejadian yang luar biasa pada tahun katakan 2020 itu ada pandemi, itu data GNP pada tahun 2020 itu tidak bisa digunakan. Ya, jadi bisa digunakan itu hanya 2000 sampai 2019, katakan seperti itu. Ya, jadi kalau ada data konjungtur data seperti itu, kejadian luar biasa tidak bisa digunakan. Atau ada kejadian inflasi katanya luar biasa, itu tidak bisa digunakan. Semisal seperti kejadian pada tahun krisis moneter 97-98, itu datanya tidak bisa digunakan. Kita harus keluarkan dulu data itu baru bisa dianalisis. Itu kelembaman atau inersia atau konjungtur data. Nah, berikutnya penyebab terjadinya masalah autokorelasi ini adalah karena bias spesifikasi model, ya. Ada variabel-variabel tertentu yang tidak dimasukkan dalam model. Itu bisa terjadi nanti autokorelasi. Variabel tersebut harusnya dimasukkan dalam model tetapi tidak dimasukkan. Ya, itu bisa terjadi nanti gejala autokorelasi. Misal kalau dalam fungsi produksi itu ada modal, ada tenaga kerja, ada wirausaha lagi. Nah, katakan dalam fungsi produksi variabel tenaga kerjanya katakan tidak masuk, ya, tidak dimasukkan dalam model, maka itu nanti terjadi bias. Gitu. Itu bisa terjadi nanti masalah autokorelasi. Atau yang berikutnya ini adalah adanya fenomena laba-laba. Fenomena laba-laba itu apa ya? Fenomena laba-laba itu misal, ya, biasanya ini terjadi di komoditas pertanian. Katakan
harga gabah tahun ini tergantung pada bagaimana harga gabah tahun kemarin gitu ya. Atau apa lagi ya, katakan cabai ya, harga cabai tahun ini tergantung pada harga cabai tahun kemarin, sehingga petani mau menanam cabai di tahun yang akan datang itu mempertimbangkan, waduh harganya kok fluktuatif gitu ya. Jadi nanti tidak datanya tidak acak nanti ya, itu fenomena laba-laba seperti itu. Kemudian berikutnya, penyebab muncul masalah autokorelasi itu adalah adanya manipulasi data. Jadi si peneliti ini memanipulasi data gitu ya. Jadi contoh, data gross national product, data GNP. Data GNP itu adanya tahun, katakan per tahun, tetapi analisisnya dia pengen per bulan. Jadi GNP 1 tahun itu dia bagi menjadi 12. Nah itu bisa terjadi nanti masalah autokorelasi, jadi masalah manipulasi data seperti itu ya. Nah itu beberapa penyebab munculnya masalah autokorelasi. Bagaimana nanti mendeteksinya? Deteksi masalah autokorelasi itu bisa dengan nanti ada beberapa metode sebenarnya ya, ada beberapa metode. Tapi kalau menurut saya metode yang paling mudah itu adalah dengan metode run test namanya itu ya, metode run test. Nah, kita akan coba metode run test itu di SPSS. Kita buka dulu datanya, buka filenya ya. Contoh kita punya data seperti ini, katakan saya punya data seperti ini. Nah, ini contoh data tahun time series itu seperti ini ya. Jadi dari tahun ke tahun datanya dikumpulkan. Ada data iklan, ada data biaya personal selling, ada data penjualan katakan ya. Nah, ini akan kita regreskan. Ini data data time series. Jadi bisa diuji autokorelasi. Jadi kalau bukan data time series, sekali lagi datanya katakan data persepsional seperti ini, itu tidak perlu diuji autokorelasi. Ya, tidak perlu diuji autokorelasi. Tetapi kalau datanya data time series, data gross national product per tahun, data inflasi katakan per tahun, kemudian data pengangguran per tahun, atau data yang seperti ini di contoh saya itu dikumpulkan dari tahun ke tahun, itu harus diuji autokorelasi ya. Baik, seperti apa caranya? Kalau di SPSS sekali lagi yang pertama itu adalah kita buka filenya ya, buka file atau input datanya. Seperti biasa kemudian analis regresi linier, dimasukkan variabel dependen ke variabel dependen, variabel independen ke independen. Kemudian pada kotak dialog linear regression, pada kotak dialog ini ada save gitu ya. Nah, pada kotak residual klik yang unstandard, continue oke, bertujuan untuk apa? Nanti akan memunculkan kolom, membuat kolom res 1 ya ini. Kemudian langkah kedua, analis non parametric test runs gitu ya, runs ya. Nah, masukkan variabel unstandard residual yang tadi kita buat itu ini ya pada kotak test variable list, kemudian pada cut pointnya pilih median, kemudian klik OK. Nah, coba kita buka datanya ini ya. Langkah awal seperti biasa, analis kemudian regression ya, linear. Nah, dimasukkan kotak dependen, ini ya dependennya adalah volume penjualan. Volume penjualan itu tergantung pada apa? Pada iklan dan personal selling misal gitu ya. Kemudian pada kotak linear regression ini, kotak dialog ini ada di sini save, diklik. Kita buat residualnya yang unstandard. Ya, kemudian continue. Oke. Ya. Nah, tujuannya untuk memunculkan ini res 1, kolom res 1. Ya, outputnya sih kita abaikan saja, bila perlu kita delete. Di sini juga keluar outputnya ya. Outputnya dikeluar, tapi kita biarkan saja. Kita hanya membutuhkan kolom ini, kolom res 1. Berikutnya langkah kedua ini adalah dengan cara apa? Nah, langkah kedua ini tadi tuh ya, analis non parametric test run. Coba kita buka ya, dari kotak, dari menu di atas nih, analis
kemudian non parametric test, legasinya dibuka, runs gitu ya. Nah, yang kita buat tadi, yang res tadi, unstandarized residual tadi, kita masukkan ke test variable list. Nah, masuk sini, klik yang median cut point-nya ini ya, kemudian oke. Nah, nilai yang kita butuhkan ini teman-teman, nilai yang kita butuhkan ini ya. Kriterianya seperti apa? Jadi untuk menyimpulkan apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak, maka nilai probabilitasnya dibandingkan dengan nilai alfa. Batas kritisnya ini untuk uji autokorelasi sama nilai asim signifikansinya lebih dari alfa. Jadi kalau lebih dari alfa, lebih dari 0,05, nilai asim signifikansinya itu artinya tidak terjadi gejala autokorelasi. Kita lihat hasil output tadi. Nah ini loh ya, ini hasilnya, hasil non parametric testnya, run testnya ya. Baik, coba kita kopikan saja ya, copy, kita buka PPT-nya, kita pastekan ke sini ya. Yang JPG, oke ini ya. Baik, kita perbesar coba. Nah ini teman-teman ya. Jadi sekali lagi, batas kritisnya apa? Batas kritisnya itu adalah nilai asim signifikansinya lebih dari 0,05. Kita lihat nilai asim signifikansi di sini berapa? 0,676 ya. Ini kesimpulannya, berarti kesimpulan ya. Ya. Nilai asim signifikannya lebih besar dari sama dengan dulu ya, sama dengan 0,676, itu lebih besar dari 0,05 ya. Artinya apa? Artinya model tidak terjadi gejala autokorelasi itu ya. Ini kesimpulannya ya. Baik, saya kira cukup mudah, cukup sederhana menganalisis autokorelasi atau uji asumsi klasik regresi autokorelasi ya. Jadi cukup sederhana. Ini metode yang paling mudah menurut saya, karena ada beberapa metode nanti dalam menguji autokorelasi, tapi menurut saya uji rantes ini paling mudah, kemudian fix lagi dengan angka di sini ya. Jadi cukup mudah, dan tadi langkah-langkahnya juga saya kira sangat simpel gitu ya. Baik, itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan materi kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.